Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku di kelas 9 dari kelas A sampai kelas F yang guru sayangi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat ya. Tetap semangat walaupun pembelajaran daring sampai nanti akhirnya kita bisa bertatap muka. Nah, materi kali ini kita akan membicarakan materi tentang pemanfaatan persaingan bagi peluang usaha di Indonesia. Pada minggu lalu kita sudah belajar tentang perdagangan internasional. Nah, sekarang kita sedikit mengulang tentang apa itu perdagangan internasional. Jadi, di dalam perdagangan internasional kita mengenal dua istilah, yaitu ekspor dan impor. Ekspor itu adalah kegiatan mengirim suatu barang. Nah, di dalam ekspor dan impor itu ada suatu teori, namanya teori keunggulan mutlak. Dikemukakan oleh seorang ilmuwan yang bernama Adam Smith. Beliau mengemukakan bahwa dalam perdagangan internasional ini merupakan perdagangan antar dua negara atau lebih. Nah, itu menurut Adam Smith. Ada teori-teori lain yang menyatakan tentang perdagangan internasional. Nah, jadi teori keunggulan mutlak itu diperoleh dari dua negara, di mana negara tersebut itu mengimpor suatu barang yang harganya lebih murah daripada memproduksi sendiri. Contohnya di Indonesia sudah banyak sekali ya barang-barang yang made in atau buatan dari Cina. Nah, teori keunggulan mutlak ini, suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak dari negara lain jika barang yang diekspor itu harganya relatif lebih murah. Jadi intinya itu lebih murah dibandingkan dengan barang dari buatan sendiri. Nah, ada sebuah contoh misalnya begini. Indonesia bekerja sama dengan negara Thailand. Indonesia banyak sekali memproduksi sepatu dan tas, akan tetapi untuk tingkat keberhasilannya Indonesia itu lebih berhasil memproduksi sepatu. Tapi berbeda dengan Thailand. Thailand sama-sama memproduksi sepatu dan tas, akan tetapi tas buatan Thailand lebih laku daripada di Indonesia. Pada akhirnya antara Indonesia dengan Thailand itu dapat melakukan kerjasama yang disebut sebagai ekspor dan impor. Indonesia bisa mengimpor tas dari Thailand, begitupun juga sebaliknya Thailand dapat mengimpor sepatu dari Indonesia. Gitu. Jadi antar satu negara dengan negara yang lain bisa saling melengkapi. Oh ya, jangan lupa ya, untuk setiap materi kalian wajib untuk mencatat di buku tulis dan kemudian bisa dikumpulkan ketika masuk sekolah. Nah, selain teori mutlak tadi, ada teori keunggulan komparatif. Menurut suatu ilmuwan yang namanya David Ricardo, bahwa keunggulan komparatif itu menyatakan bahwa suatu negara mampu menghasilkan barang dan jasa lebih banyak daripada biayanya. Kok bisa begitu? Iya, karena setiap negara itu memiliki sumber daya alam yang berbeda, sehingga barang produksinya pun juga berbeda. Nah, ini dicontohkan kembali tentang negara Indonesia dengan negara mana ya? Ini bendera mana? Ada gambar bulan dan bintang. Nah, jadi itu adalah tadi contoh kerjasama antara negara Indonesia dengan negara Malaysia. Menurut ceritanya, Indonesia itu memproduksi kopi secara murah, tetapi tidak mampu memproduksi timah.
Nah, ini sebaliknya, Malaysia mampu memproduksi timah tapi tidak mampu memproduksi kopi. Nah, ini sebagai contoh pertukaran sumber daya alam antara negara Indonesia dengan negara. Nah, hal apa saja yang dapat dilakukan agar produk dapat disukai oleh masyarakat? Yang pertama, selalu menjaga kualitas produk. Yang kedua, mengikuti pameran. Yang ketiga, melakukan promosi. Dan yang keempat, melakukan spesialisasi produk. Yang namanya spesialisasi produk itu sama saja dengan ciri khas suatu produk yang dimiliki oleh masing-masing negara. Contohnya, Indonesia memiliki ciri khas batik. Kemudian nanti ada Singapura memiliki ciri khas pakaian, kemudian nanti ada Amerika memiliki ciri khas busana gitu. Baiklah, selanjutnya hal apa saja yang harus dilakukan suatu negara agar dapat memproduksi barangnya sendiri dan barang tersebut diterima di pasar internasional. Yang pertama, barang tersebut harus memenuhi standar nasional. Yang kedua, barang tersebut itu memiliki kualitas yang baik. Dan yang ketiga itu barang tersebut itu dapat menjalin hubungan yang baik dengan negara lain. Nah, baiklah, materi sudah buku cukupkan sampai di sini. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Bu Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.